Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azania Putri, NIM 20177301113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Dr. Siti Azania Putri. Saya yang pada sore hari ini bertugas di klinik ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Aza. Baik, Ibu Aza. Ibu Aza, jadi di sini kita akan melakukan proses tanya jawab. Yang mana dalam proses tanya jawab ini, saya harap Ibu dapat bekerja sama dengan saya, memberikan jawaban dengan sejujur-jujurnya dan juga terbuka terkait dengan apa yang Ibu rasakan. Tujuannya adalah agar saya dapat memperkirakan terkait dengan penyakit apa yang Ibu derita. Segala informasi yang saya dapatkan akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran dan undang-undang praktik kedokteran. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu Aza sekarang usianya berapa, Bu? 25 tahun. 25 tahun. Pekerjaannya apa? Kuliah. Oh, berkuliah. Kuliah ya, jadi belum bekerja ya? Belum. Baik, Ibu sudah menikah? Belum. Belum ya, belum menikah. Saya panggilnya Mbak aja ya? Iya. Baik, Mbak tinggalnya sekarang di mana? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Baik. Ya, lalu datang ke sini keluhan utamanya apa? Sering merasa khawatir dan cemas. Khawatir dan cemas. Baik. Khawatir dan cemasnya ini sudah sejak kapan? Sejak setahun belakangan ini. Sudah 1 tahun belakangan ya. Tapi sebelumnya sudah pernah berobat ke dokter? Belum. Belum ya. Biasanya munculnya pada saat apa dan hilangnya pada saat apa? Nggak bisa diprediksi sih, tiba-tiba aja. Jadi munculnya tiba-tiba ya. Hilangnya juga tiba-tiba. Baik. Biasanya munculnya itu dalam sehari bisa berapa kali atau mungkin seminggu berapa kali? Bisa setiap hari juga Setiap bisa. hari ya. Setiap hari. Lalu kalau setiap hari itu biasanya dalam satu hari berapa kali? Bisa 2-3 kali lah. 2-3 kali satu hari. Baik. Biasanya pada saat serangan itu, serangan cemasnya gitu ya. Serangan cemasnya itu biasanya berapa lama? Sekitar sejam kayaknya. Bisa sampai 1 jam. Lalu tapi Mbak tahu nggak apa yang membuat Mbak ini merasa cemas? Nggak tahu. Tidak tahu ya, tidak tahu apa yang membuat cemas. Kemudian tapi sebelumnya pernah merasakan seperti ini juga? Nah, enggak. Sebelum 1 tahun ini? 1 tahun itu. Jadi baru 1 tahun ini ya, gitu ya. Dan itu belum pernah baru saat ini aja ke dokternya gitu. Oke. Lalu tapi pernah mengkonsumsi obat-obatan tertentu mungkin dalam jangka waktu yang lama atau mungkin sekarang sedang mengkonsumsi obat-obatan medis tertentu? Enggak. Tidak sedang mengkonsumsi ya. Kemudian sebelumnya pernah punya gangguan yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikiatri? Enggak. Tidak pernah. Oke. Kecemasan yang Mbak rasakan ini kan sudah berlebihan gitu ya. Apakah sampai mengganggu kegiatan sehari-hari? Iya, mengganggu. Sangat mengganggu ya. Baik, sangat mengganggu. Oke. Ada keluhan lagi tidak yang misalnya merasa seperti mudah tersinggung? Iya, ada. Sulit untuk konsentrasi. Sulit konsentrasi. Lebih moody ya. Ini sejak merasa cemas berlebihan ini ya. Terus mudah sensitif juga. Mudah Terus sensitif. pikirannya sering kosong. Oh, pikiran kosong ya. Baik. Untuk kehidupan pribadi sendiri, mulai dari masa bayi nih ya, baru lahir. Nah, Mbak ini dulu lahirnya ini normal atau mungkin prematur begitu? Normal, Tidak? normal. Normal ya berarti. Seperti terlambat berbicara? Enggak, Tidak ada ya. Jadi pada waktu masih bayi itu normal-normal aja ya. Misalnya TK atau SD gitu. Mbak termasuk anak yang suka bermain dengan teman-teman atau justru lebih sukanya bermain sendiri gitu? Bermain dengan teman-teman. Bermain dengan teman-teman ya. Pada masa remaja misalnya SMP, SMA gitu ya, termasuk remaja yang banyak temannya atau mungkin tidak terlalu banyak gitu atau biasa saja? Banyak ya justru temannya. Di masa sekolah itu untuk prestasi akademik sendiri termasuk prestasi akademiknya termasuk yang membanggakan atau mungkin biasa saja atau mungkin kurang gitu? Membanggakan. Cukup membanggakan ya. Oke. Cukup membanggakan ya. Oke. Untuk pekerjaan tadi belum bekerja ya. Pendidikan terakhirnya apa? SMA. Oke. Sekarang kuliah ya, sudah semester berapa? 5. Semester 5, baik. Oke. Kalau untuk kehidupan beragama sendiri, agamanya apa Mbak? Islam ya? Islam. Lalu termasuk yang beribadah atau sholat ini rajin atau masih suka bolong-bolong mungkin karena kesibukan? Rajin. Rajin ya, jadi selalu sholat 5 waktu ya?
baik, belum menikah juga. Kalau misalnya untuk kehidupan dengan lingkungan masyarakat sekitar, misalnya dengan tetangga gitu ya, itu apakah merasa kesulitan untuk bersosialisasi dengan masyarakat? Enggak, Ada ya, tidak biasa merasa. aja berarti ya. Jadi mudah bersosialisasi juga ya. Di keluarga sendiri, apakah pernah punya masalah gitu mungkin dengan keluarga? Tidak pernah. Ada ya, harmonis keluarganya? Iya. Oke. Ada keluhan fisik tidak yang dirasakan? Misalnya Ada. merasa seperti jantung mudah berdebar-debar, Ada kepala yang kepala. sakit. Oh, suka sakit kepala ya? Sejak merasa cemas ini? Iya. Lalu lebih mudah lelah juga. Merasa mudah lelah gitu ya, mudah capek, lesu Iya. gitu ya. Jantungnya berdebar, Mm-mm. dingin, Mm-mm. Bisa sampai keringat dingin Mm-mm. juga ya. diare. Diarenya ini sampai sudah diare kronis gitu ya? Iya, parah. Lalu Ada mual, muntah? mual muntah gitu. Baik, muntah. Ada keluhan lagi? Misalnya demam gitu? Enggak. Tidak ada ya Itu kalau sih. demam gitu ya. Oke. Ini apakah ada lagi yang mungkin tadi belum saya tanyakan, namun ingin Mbak sampaikan atau ingin ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan status mental. Pertama adalah penilaian deskripsi pasien. Pasien datang dengan penampilan yang rapih, pakaiannya rapih, kemudian juga memakai jilbab dengan tatanan yang rapi, dan kemudian untuk kesadaran secara neurologisnya kompos mentis, dan juga secara psikiatrik tampak tidak begitu terganggu, dan pasien juga dapat kooperatif pada saat berkomunikasi dengan pemeriksa, tampak tenang, dan juga dapat berbicara dengan spontan, dan juga pembicaraannya dapat dimengerti. Mbak bisa ceritakan apa yang Mbak rasakan dari mulai tadi pagi Mbak bangun tidur hingga saat ini berada di depan saya gitu. Tadi pagi saya bangun tidur, Ya. lalu saya sholat. Habis itu saya mandi. Saat saya mandi, saya merasa cemas, nggak jelas gitu, cemas. Lalu saya memutuskan untuk tidur supaya hilang. Saat saya bangun sekitar jam 9, saya sudah merasa lebih baik. Lalu saya membuat sarapan, dan saya sarapan. Tidak lama setelah saya sarapan, saya merasa seperti cemas lagi seperti tadi. Ya, baik. Lalu saya melakukan aktivitas lainnya dengan kecemasan itu, dan lama-lama itu hilang sendiri, dan saya memutuskan untuk tidur siang lagi. Dan setelah itu saya berniat untuk mengerjakan tugas kuliah saya. Saat saya membuka laptop, saya merasa cemas yang sangat berlebih, sudah sekitar 1 jam, dan saya merasa ini sudah tidak normal lagi, dan saya cepat-cepat datang ke klinik. Oh gitu, ya baik. Pada saat pasien menceritakan, maka pemeriksa menilai bagaimana suasana perasaan pasien. Untuk stabilisasinya, pasien menceritakan dengan stabil, kemudian kedalaman dari yang diceritakan cukup luas, dan juga keserasian antara apa yang dirasakan oleh pasien dengan apa yang diceritakan oleh pasien, serasi, dramatisasi, cukup mendramatisasi ceritanya, dan kemudian apa yang diceritakan oleh pasien cukup dapat diraba-rasakan. Lalu menilai apakah terdapat adanya gangguan persepsi pada pasien. Mbak, apakah Mbak pernah merasa seperti adanya halusinasi, misalnya merasa seperti ada yang membisikkan begitu, atau ada yang menyuruh melakukan sesuatu begitu? Enggak. Tidak ada ya. Lalu apakah pernah merasa melihat sesuatu seperti misalnya melihat pohon, namun apa yang ada di persepsi Mbak itu berbeda. Yang Mbak lihat justru itu tidak mirip pohon, tapi mirip seperti misalnya monster begitu? Tidak pernah ya. Tidak terdapat ilusi pada pasien. Dan juga apakah Mbak pernah merasa seperti bukan bagian dari diri Mbak sendiri? Enggak. Dan juga tidak terdapat adanya depersonalisasi serta derealisasi. Kemudian melakukan pemeriksaan sensorium dan juga kognitif pada pasien. Mbak tadi pendidikan terakhirnya SMA ya. Baik. Mbak tahu presiden kita saat ini itu apa? Siapa? Iya. Betul ya. Mbak tahu tentang seputar penyakit yang saat ini sedang menjadi pandemi, penyakit apa itu? Coronavirus, baik ya. Kemudian coba ya Mbak berhitung dari 100 dikurang 7 berapa? 93. Kemudian 93 dikurang 7 lagi? 86. 86. Kemudian 86 dikurang 7 lagi? 79.
79. Kemudian jika dikurang 7 lagi, 72. lalu dikurang 7 lagi, 67. baik. Ya. Pasien dapat memiliki konsentrasi yang penuh. Kemudian melakukan penilaian orientasi pasien. Mbak tahu sekarang kira-kira jam berapa? Jam 3. Jam 3 sore. Jam 3 apa? 3 sore. 3 sore. Lalu sekarang sedang berada di mana? Di klinik. Di klinik. Saya siapa? Dokter. Dokter, baik. Orientasi pasien, baik. Dan melakukan menanyakan pada pasien mengenai pikiran abstraktif. Mbak tahu apa itu arti dari tong kosong nyaring bunyinya? Banyak berbicara namun tidak tahu apa. Baik. Untuk pikiran abstraktif pasien, baik. Apakah Mbak tahu Garuda itu lambang dari apa? Lambang negara Indonesia. Dan untuk pengetahuan umum pasien juga baik. Melakukan penilaian proses pikir pasien berdasarkan apa yang tadi pasien sudah ceritakan dan apa yang pasien bicarakan. Untuk alur pikir pasien, produktivitasnya cukup produktif, dan juga apa yang diceritakan pasien juga kontinuitasnya berkelanjutan, kontinu, dan juga tidak terdapat adanya hendaya bahasa. Lalu melakukan penilaian apa isi pikiran pasien. Mbak, apakah Mbak memiliki suatu keyakinan yang Mbak percaya penuh, namun orang-orang sekitar Mbak merasa bahwa apa yang Mbak percaya itu salah? Tidak punya ya. Kemudian apakah Mbak pernah merasakan ketakutan atau fobia, ketakutan yang berlebihan pada sesuatu, misalnya fobia ketinggian gitu? Tidak punya. Tidak ada fobia ya. Apakah Mbak memiliki suatu obsesi, keinginan yang sangat berlebihan pada suatu hal? Tidak ada. Untuk isi pikiran pasien tidak terdapat adanya preokupasi pikiran, waham, fobia ataupun obsesi. Selanjutnya melakukan penilaian pengendalian impuls pasien. Mbak jika Mbak merasa misalnya marah begitu, apakah Mbak bisa mengendalikan emosi Mbak? Bisa. Dengan stabil? Baik. Untuk pengendalian impuls pasien, baik. Kemudian melakukan penilaian daya nilai pasien. Mbak, apabila Mbak sedang berada di jalan, kemudian ingin menyeberang dan kebetulan juga ada nenek-nenek begitu ingin menyeberang juga, apa yang Mbak lakukan pada saat itu? Membantu nenek tersebut menyeberang. Baik. Kemudian apabila saat Mbak sedang berjalan, Mbak melihat ada seseorang berjalan juga, namun tiba-tiba dompetnya jatuh, apa yang Mbak lakukan pada saat itu? Mengambil dompet tersebut dan mengembalikannya kepada orang tersebut. Baik. Untuk daya nilai pasien sangat baik. Kemudian melakukan penilaian tilikan pada pasien. Mbak, untuk keluhan Mbak ini merasa cemas yang berlebihan, khawatiran yang berlebihan ini, apakah Mbak merasa hal ini tuh sesuatu yang tidak normal atau mungkin biasa saja? Iya, saya merasa itu tidak normal, tapi saya tidak tahu penyebabnya apa. Baik. Untuk tilikan pasien, pasien tahu bahwa dirinya sakit, namun tidak mengetahui penyebabnya apa. Maka nilai tilikannya adalah 4. Dan terakhir adalah melakukan penilaian reliabilitas pasien. Untuk reliabilitasnya, apa yang pasien bicarakan dan pasien utarakan dipercaya. Baik, Mbak, sampai saat ini apakah ada lagi yang ingin Mbak tanyakan pada saya atau ingin Mbak sampaikan? Sudah cukup. Nah, kalau begitu untuk pemeriksaan wawancara, psikiatri, dan juga pemeriksaan status mental sudah selesai ya, Mbak. Nah, dan kemudian di sini saya memperkirakan bahwa kemungkinan Mbak mengalami kelainan yang disebut sebagai kecemasan menyeluruh atau bisa juga disebut sebagai generalized anxiety disorder. Nah, namun sebenarnya ini juga belum dapat dipastikan 100% karena terdapat adanya DD atau kemungkinan diagnosis lain, misalnya mungkin gangguan panik, fobia, ataupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, namun nanti di sini saya akan memberikan Mbak terapi berupa terapi psikoterapi dan juga terapi obat-obatan ya untuk mengurangi mulai tadi dari gejala-gejala yang Mbak rasakan gitu ya. Nah, untuk terapi psikoterapinya nanti saya akan berikan terapi kognitif perilaku, terapi suportif, lalu juga psikoterapi berorientasi tilikan. Kemudian juga karena tadi Mbak ada jantung berdebar ya, saya akan berikan beta blocker. Lalu juga untuk mengatasi kecemasan atau ansietasnya itu, nanti saya akan berikan obat anti ansietas, yaitu berupa obat benzodiazepam dengan dosis 0,5 sampai 2,5 mg per hari, diminum selama 4 minggu ya, namun nanti tiap minggunya kontrol lagi, karena nanti setelah 4 minggu itu saya akan evaluasi lagi dan juga mengurangi dosisnya secara bertahap. Kemudian juga saya akan memberikan obat, namanya itu adalah obat jenis SSRI, obatnya adalah golongan sertalin, kemudian juga memberikan obat-obatan anti nyeri, seperti itu. Ya, kalau begitu, apakah ada lagi yang ingin Mbak tanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup. Sudah ya, kalau begitu. Untuk proses pemeriksaan ini sudah selesai. Terima kasih Mbak sudah mau bekerja sama dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.